ada gurunya. Kan nggak boleh ya? Jadi namanya belajar itu harus ada gurunya. Lalu saya mohon ya Allah tunjukkan guru yang bisa membimbing saya lewat ayat-ayat Al-Quran ini. Apa yang terjadi? Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Keesokan paginya ada teman saya, rencananya dia mau ngajak main. Yuk kita main. Saya bilang saya nggak bisa, namanya bagaimana? Saya bilang saya punya hutang, istri saya mau cerai dan saya akan dipenjara. Kalau kamu bisa nolong saya, ayo kita main. Wah, dia geleng-geleng. Ini terlalu berat katanya. Lalu sampai yang saya lakukan, yuk kita main ke guru saya. Jadi saya itu diperkenalkan diajak ke guru beliau yang sekarang jadi guru saya. Lalu saya datang di Depok, saya bertemu, namanya Kiai Haji Antono Basuki, itu guru saya. Lalu saya diskusi, Pak Guru tolong saya punya hutang 2,5 miliar, istri saya mau cerai dan saya akan dipenjara, apa yang harus saya lakukan? Nah, guru saya bilang seperti apa yang tadi saya bilang. Mas Oke, percaya nggak bahwa Al-Quran itu sumber solusi hidup? Percaya. Berarti harusnya masalah yang Mas Oke alami ini, kalau nanti Mas Oke ngikuti Al-Quran, selesai nggak? Selesai. Terus gimana caranya? Nah, akhirnya saya seharian diajarkan caranya. Saya pulang, saya praktek. 2,5 bulan kemudian masalah saya selesai. Utang 2,5 miliar selesai. Istri tidak jadi bercerai dan saya tidak jadi dipenjara. Oh, ternyata kalau memang kita sudah tahu caranya di dalam Al-Quran, apapun masalah bapak dan ibu harusnya bisa terselesaikan. Coba saya ulang ya, masalah itu apa aja sih paling? Ekonomi, kesehatan, ya, keluarga, penyakit, apa aja? rumah tangga, ya, ekonomi berarti termasuk pekerjaan dan lain-lain kan? Terus apa? Keluarga, rumah tangga, dan lain-lain kan? Ya. Baru penyakit kan? Ya. Nah, cuma 3 kan? Apalagi? Nah, sedikit kan? Halo? Loh, ayo coba, masalah apa? Paling ekonomi, keluarga, apalagi? Paling penyakit kan? Lah, ini dari dulu tuh cuma ini aja, cuma jenisnya. Di dalam itu kan sub-subnya kan banyak. Cuman maksudnya benar nggak masalah itu cuma itu. Dan ternyata itu semua Allah jamin bahwa masalah itu harusnya mudah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Jadi nanti yang akan saya langsung majikan, yang sekarang kita akan bahas itu adalah bagaimana caranya ketika ibu menghadapi masalah hutang, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun itu harusnya dengan Al-Quran yang Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu bisa menyelesaikan permasalahannya. Karena salah satu fungsinya ngaji itu adalah semakin lama kita semakin ngaji, harus semakin ahli di dalam menyelesaikan masalah, bukan semakin pusing. Ya, supaya apa? Supaya ada perbedaan. Tetangga ibu yang nggak ngaji pusing, oke lah karena nggak ngaji. Lah ibu sekarang yang ngaji tetap pusing, lah terus bedanya. Makanya jadi salah satu fungsinya pengajian itu adalah apa? Mempelajari, memahami tentang Al-Quran dan kehidupan kita sehari-hari. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Baik, sekarang pertanyaan saya, menurut Bapak dan Ibu, ada nggak masalah yang berat di dalam menjalani hidup ini? Jujur aja, menurut ibu-ibu, pernah nggak ibu mengalami masalah yang berat sehingga akhirnya Bapak Ibu bertahun-tahun mungkin pusing, akhirnya sampai depresi? Kan banyak yang gitu ya. Mungkin anak kita, keluarga kita, teman kita kan begitu ya. Menurut ibu-ibu, ada nggak masalah yang berat di dalam menjalani kehidupan ini? Jujur, ada atau tidak? Kalau ada, kalau tidak. Nanti saya tanya bagaimana caranya kan supaya tidak berat, gitu aja kan? Loh iya kan? Baik, saya ulang. Pertanyaan saya, menurut ibu-ibu semua, ada nggak sih masalah yang berat di dalam menjalani kehidupan? Ada. Nah, pertanyaan kedua, kalau masalah ibu seberat apapun nanti itu ditolong Allah, beres nggak? Berarti ada yang berat nggak? Terus kenapa tadi bilang berat? Oke, saya kupaskan. Surat 3 ayat 160. Ya. Surat 3 Ali Imran ayat 160. Apa kata Allah? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu.
Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Apa maksudnya Bapak Ibu ini? Maksudnya apa? Berarti semua permasalahan surat 3 ayat 160. Berarti semua permasalahan yang kita hadapi itu tuh terselesaikan karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah. Betul. Jadi sebenarnya yang akan menyelesaikan masalah itu siapa? Allah kan, lewat pertolongannya. Terus ibu-ibu merasa berat tuh beratnya di mana? Oke, saya ulang. Ayatnya mengatakan, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi jika Allah tidak menolong kamu, mau jungkir balik pun Bapak Ibu menjalani itu, tetap tidak akan bisa terselesaikan tanpa pertolongan Allah, betul? Jadi ujung-ujungnya sebenarnya yang akan menyelesaikan masalah itu siapa? Allah kan? Nah sekarang pertanyaan saya, terus ibu merasa berat itu kenapa? Loh kalau enggak, artinya tuh ibu tahu nggak bahwa semua masalah yang ibu hadapi tetap nanti ujung-ujungnya yang akan menolong itu Allah. Ibu tahu nggak ini? Benar? Lah kalau tahu, kenapa ibu ikutan pusing? Berarti tahu atau belum tahu? Nah ini nanti saya jelaskan. Enggak, maksud saya itu kalau ibu tahu setiap masalah itu nanti yang akan menyelesaikan itu Allah, terus kita pusing itu ngapain gitu loh. Nah berarti kenyataannya meskipun Al-Qur'annya dibaca, ibu itu ternyata mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Ya. Surat 30 Ar-Rum ayat 5 dan 6. Ya. Ayat 5 dan ayat 6. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Yang dikehendaki berarti terserah Allah atau terserah kita? Jadi kalau Allah belum nolong kita, boleh? Lalu kenapa ibu nggak sabar? Saya ulang lagi, baca lagi ayatnya, Pak. Sekali ayat 5-nya. Ya, surat 30 Ar-Rum ayat 5 dan 6. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Berarti kalau Allah yang berkehendak, ibu bisa mengatur nggak? Berarti terserah Allah atau terserah kita? Berarti kalau Allah belum mau nolong, boleh? Ya sudah, kenapa jadi marah? Oke, paham ini? Ini dulu harus disadari. Jadi Allah akan berkehendak terhadap siapapun yang Allah inginkan. Kalau ibu belum ditolong, ya memang belum Allah kehendaki. Dan itu terserah Allah juga kan? Baik, ayat 6-nya terus. Itulah janji Allah. Apa? Janji Allah akan menolong permasalahan kita. Terus? Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tuh, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jadi setiap masalah itu pasti Allah tolong atau tidak tolong harusnya? Pasti harus Allah tolong, karena ibu tidak akan bisa menyelesaikan tanpa pertolongan Allah. Jelas? Jadi kata kuncinya tuh ikhtiar kita atau kemampuan pertolongan Allah. Pertolongan Allah ya. Nah, tapi lihat Allah bilang apa di ayat di terakhir kata-katanya. Terus? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi banyak manusia ya. Nah, tinggal sekarang ibu tuh selama itu tahu atau tidak tahu. Kalau tahu harusnya tetap yakin saat menjalani masalah. Kalau tidak tahu pusing, khawatir, bingung, itu ciri orang tidak tahu. Nah pertanyaannya selama itu ibu tuh tahu atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Ya, jadi kalau sekarang masalah ibu belum ditolong Allah, berarti kita akan belajar bagaimana sih supaya bapak ibu bisa ditolong oleh Allah. Nah, waktu saya ketemu guru saya nanya, Mas Oka masuk itu hutangnya berapa? Saya bilang hutang saya 2,5 miliar. Kapan harus selesainya? 3 bulan, saya bilang. Oke, menurut logika Mas Oka, selesai atau tidak? Gak mungkin Pak, aset nggak ada, ya. Apapun yang saya sudah habis semua Bapak Ibu, dan logika saya itu tidak mungkin selesai. Nah, terus guru saya bilang gini, coba Mas Oka tolong jawab pertanyaan saya. Ini saya juga nanya ke ibu ya.
Misalnya ibu punya hutang 5 juta, saya hutang 2,5 miliar. Kira-kira secara umum menurut ibu lebih cepat mana yang lunasnya, 5 juta atau 2,5 miliar? 5 juta ya? Saya pun jawab 5 juta Pak Guru. Salah kata guru saya. Saya bilang salahnya di mana? Tolong jelaskan. Baik, guru saya bilang. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi ibu bilang 5 juta? Nah, ibu tahu nggak kesalahan kita selama ini? Kesalahan kita selama ini adalah kita sering mengukur masalah dengan kemampuan kita. Salah. Mau 5 juta, mau 2,5 miliar, mau 5 miliar, kira-kira Allah nolong beres ya? Yes. Jadi tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Masalah besar adalah ketika Allah tidak menolong kita. Masalah kecil adalah ketika Allah menolong kita. Jadi sekarang pertanyaan besarnya adalah ketika kita punya masalah, bagaimana caranya supaya Allah menolong masalah kita? Mohon maaf, selama ini ibu-ibu niat ikhtiar itu supaya bisa menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Jujur. Nah, coba saya ulang lagi. Selama ini ibu ikhtiar itu niatnya supaya bisa menyelesaikan masalah atau supaya Allah nolong? Kalau memang ibu ingin ditolong Allah, berarti ketika ibu menghadapi masalah itu mengeluh atau bersyukur? Kenyataannya ibu ketika dikasih masalah mengeluh atau bersyukur? Tapi ingin ditolong. Ini nggak nyambung. Dari situ saja ibu sudah menjauhkan diri dari pertolongan Allah. Padahal ibu nggak usah pakai ayat, pakai dalil pun. Benar nggak Allah tuh akan menolong ketika kita bersyukur kepada Allah? Berarti harusnya pas dikasih masalah tuh ngomongnya apa kalau bersyukur? Sudah begitu. Tapi ingin ditolong. Kan bingung kan? Ayo, suami sakit ngomong apa? Seolah lagi. Allah itu akan menolong kepada orang yang mengeluh atau bersyukur. Berarti sekarang fokus ibu tuh bagaimana supaya menyelesaikan masalah atau bagaimana supaya ditolong Allah. Syarat pertama Allah menolong tuh bersyukur atau mengeluh? Bersyukur tuh ngomongnya apa? Berarti ibu pasti maki-maki suami ngomongnya apa? Lah bagaimana Allah bisa nolong? Loh, Ustadz kan susah, makanya susah. Akhirnya ibu tidak ditolong. Padahal Bapak Ibu tahu nggak kalau Bapak Ibu mengeluh itu apa yang Allah lakukan? Surat 14 ayat 7. Jadi yang pertama tuh akhlak kita diperbaiki dulu dengan Allah Bapak Ibu. Surat 14 Ibrahim ayat 7. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Apa janji Allah? Akan menambah nikmat. Terus? Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, Tapi kalau Bapak Ibu mengeluh, apa yang Allah lakukan? maka azabku sangat berat. Sekarang saya mau bertanya, jujur ibu ketika punya masalah tuh mengeluh atau bersyukur? Kalau mengeluh tadi Allah apa ngapain? Azab. Makanya masalah kecil pun akan jadi besar gara-gara sikap ibu yang mengeluh kepada Allah. Jujur saja, ibu ketika punya masalah sampai saat ini tuh mengeluh atau bersyukur? Padahal mau mengeluh mau bersyukur pun harus menjalani masalah nggak? Ayo, kira-kira harus yang benar. Mengeluh tetap harus menjalani, bersyukur pun harus tetap menjalani. Kira-kira kalau ingin cepat ditolong harusnya mengeluh atau bersyukur? Terus kenapa mengeluh? Fungsinya Al-Quran tuh di sini. Jangan-jangan selama ini ibu ingin ditolong Allah tapi sifatnya mengeluh. Padahal kalau ibu bersyukur, apa janji Allah satu lagi? Surat 4 ayat 147. Surat An-Nisa ayat 147.
Surat An-Nisa ayat 147. Apa kata Allah? Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Tuh, apa janji Allah kalau Bapak Ibu selalu bersyukur? Tidak akan disiksa. Berarti hidupnya bahagia atau menderita? Tapi kalau yang mengeluh kira-kira bahagia atau menderita? Selama ini Ibu seringnya mengeluh atau bersyukur? Tapi ingin bahagia, begitu? Jadi ternyata terbolak balik cara berpikirnya. Tinggal sekarang konsentrasi kita apa, Bu? Yang harus kita pelajari sore ini biar Ibu bisa praktek nanti. Nah, bagaimana ketika masalah kita yang kita hadapi selama ini itu agar kita secepatnya ditolong Allah. Kenapa harus ditolong Allah, Bapak Ibu? Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Ibu dulu waktu kecil atau saat ini ya, sering nggak yang namanya pernah dengar yang la haula? Itu apa artinya? Coba. Lah itu hafal. Berarti semua permasalahan itu akan selesai itu karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah? Nah, tinggal sekarang bagaimana fokus kita pas ada masalah ditolong Allah, pas ada masalah ditolong Allah, kan begitu kan? Biar secepatnya selesai. Paham ini Bapak Ibu ini? 39 ayat 42. Surat Az-Zumar 39 surat Az-Zumar ayat 42. Apa? Allah memegang nyawa 44, mohon maaf, 44. 39 ayat 44. Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Nah, apa Bu? Berarti semua permasalahan yang Bapak Ibu hadapi akan selesai kalau ditolong oleh Allah. Berarti pertanyaan saya, ada masalah yang besar nggak? Nah kalau memang nggak ada, kenapa pusing? Belum tahu ya? Oke, jadi intinya sekarang bagaimana ketika kita ada masalah supaya Allah secepatnya menolong. Jadi kenapa masalah saya bisa selesai secepatnya, Bu? Karena saya ditolong oleh Allah. Jadi mau 2,5 miliar, mau istri mau cerai atau saya akan dipenjara pun ketika Allah nolong itu akhirnya nggak jadi semuanya, ya. Dan saya yakin ibu-ibu pun punya masalah di sini kan, semua sama ya termasuk saya kan. Dan pasti ingin secepatnya menyelesaikan masalah. Kira-kira kalau ibu nanti punya masalah ke depannya, ingin menyelesaikan masalah dengan kemampuan sendiri atau dengan pertolongan Allah? Ya sudah kalau begitu, tinggal kita fokus bagaimana Allah menolong. Bagaimana caranya Allah menolong? Iya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya buat teh manis? Air, teh, gula. Kalau airnya dingin enak nggak? Nah, berarti buat teh manis aja ada caranya, betul? Kira-kira caranya supaya Allah nolong harusnya ada nggak caranya? Apa siapkan apa? Air? Bukan. Surat Al-Baqarah 153. Sebenarnya ibu juga tahu ayatnya, cuma lupa. Surat Al-Baqarah ayat 153. Bagaimana caranya supaya Allah menolong? Wahai orang-orang yang beriman, Apa Bu? Allah panggil siapa? Orang yang beriman. Terus? mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah, bahan-bahannya apa di ayat ini? Sabar dan sholat. Coba baca lagi. Baca. Wahai orang-orang yang beriman, Allah manggil siapa? Orang beriman. Jadi yang pertama harus yakin. Ngerti Bu? Kira-kira kalau kita yakin tuh pusing atau tenang? Nah, Ibu kalau dikasih masalah tuh pusing atau tenang? Gimana ini? Coba, berarti yang pertama apa Bu? Wahai orang-orang yang. Jadi yang pertama beriman dengan benar ya. Terus yang kedua terus? Sabar. Yang ketiga? Oke, sekarang pertanyaan saya. Ibu-ibu sudah beriman? Insya Allah. Sudah sholat? Sudah sabar? Nah, sudah ditolong?
Bingung lagi. Syarat utama ditolong Allah tadi apa? Imannya yang benar, sabarnya yang benar, sholatnya yang benar. Kalau ibu-ibu imannya benar menurut Allah, sabarnya benar menurut Allah, sholatnya benar menurut Allah, harusnya ditolong atau tidak? Kenapa harusnya ditolong? Allah tidak akan menyalahi janjinya. Saya ditanya oleh guru saya, Mas Oka sudah beriman? Insya Allah kabul. Saya sudah beriman dari kecil. Saya Islam dari kecil. Baik. Sudah sabar? Kalau saya nggak sabar, saya bunuh diri, Bang. Sudah sholat? Apalagi sholat? Tahajud 11, duha 12, rawatib 12. Saya lakukan, Bapak Ibu. Nggak kepepet? Terus akhirnya pertanyaan guru saya terakhir, sudah ditolong? Belum, saya bilang. Berarti iman, sabar, sholat saya yang belum benar atau ayatnya yang salah? Nah, berarti iman, sabar, sholat kita yang belum benar, bukan ayatnya yang salah. Berarti sekarang tinggal bagaimana beriman dengan benar, bagaimana sabar dengan benar, bagaimana sholat dengan benar, agar Bapak Ibu memenuhi syarat ditolong oleh Allah. Baik, saya akan kupas satu persatu. Saya takutnya ibu tuh bukan beriman tapi merasa beriman, bukan sholat tapi merasa sholat, bukan sabar tapi merasa sabar. Takutnya merasa, ya, seperti kasus saya dulu. Seakan-akan udah beriman, sudah sabar, sudah sholat, nggak ditolong-tolong. Berarti kan belum, ya. Baik, ya. Tadi saya ulang, Bapak Ibu mengaku beriman ini, betul? Itu dasarnya perasaan sendiri atau Al-Quran? Nah, ayo jujur. Perasaan sendiri atau Al-Quran? Baik, kita lihat menurut Al-Quran cirinya orang beriman. Surat 10 atau surat 5 ayat 69. Coba. Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Stop. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Jadi cirinya orang beriman apa Ibu? Tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih hati. Betul? Mohon maaf, ibu-ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih hati? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi bilang sudah? Nah, karena cirinya menurut Al-Quran, orang beriman itu tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih. Jelas ini Bapak Ibu ini? Tinggal bagaimana beriman dengan benar. Itu nanti saya kupas. Oke, yang kedua. Ibu-ibu ini sudah sholat? Sudah atau merasa sholat? Kita lihat cirinya orang sholat menurut Al-Quran. Surat 70, 19 sampai 22. Jadi harus sesuai Al-Quran ya Bu ya, jangan merasa ya. Surat 70 Al-Ma'arij 19 sampai 22. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul? Suka mengeluh ya? Baik, terus. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Betul? Terus. Dan apabila mendapat kebajikan atau harta, dia jadi kikir. Betul. Nah, tapi kita lihat kata Allah. Terus. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Menurut Al-Quran, orang sholat itu mengeluh nggak? Menurut Al-Quran? Tidak. Ibu-ibu masih mengeluh? Tapi sudah sholat. Jadi sholat itu menurut Al-Quran itu merasa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Aduh, saya bilang berarti saya ngomong tadi merasa semua. Baik, yang terakhir. Ibu-ibu sudah sabar? Ngaku dulu. Udah nggak berani merasa ya. Oke, atau saya mau nanya. Ibu tuh selama ini tuh menurut ibu sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Menurut ibu ya? Oke, menurut Al-Quran apa? 18 ayat 68. Jangan-jangan selama ini merasa semua ya? 18 surat Al-Kahf ayat 68. Apa kata Allah? Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu
sedang engkau belum cukup mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ibu-ibu tuh sabar itu sulit atau karena tidak tahu caranya? Kenapa tadi bilang sulit? Bilang aja nggak tahu caranya. Mohon maaf, ibu tuh kalau punya masalah curhat sama orang, sama ustaz, sama ustazah, itu ujung-ujungnya disuruh apa? Sabar. Pernah nggak ibu tanya, ustazah nyuruh saya sabar, saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak ditanya caranya atau cuma disuruh? Lah kalau cuma disuruh, anak kecil juga bisa ibu nyuruh. Yang terpenting itu ketika ada orang nyuruh sabar, ketika ada orang nyuruh ikhlas, tanya caranya bagaimana. Saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Saya bukan orang ikhlas, ingin jadi ikhlas, bagaimana caranya? Jadi yang ditanya tuh caranya, bukan cuma disuruh. Jadi selama ini bertahun-tahun ngaji gak pernah diajarkan caranya sabar? Atau cuma disuruh saja? Lah kalau disuruh yang akan pernah bisa sabar ibu. Yang paling penting itu harus diajarkan caranya. Contoh, saya nggak bisa nyetir mobil. Terus saya mau belajar mobil, terus ibu bilang, nih pokoknya pakai aja, bisa nggak? Yang nggak harus diajarkan cara kuplingnya gimana, gasnya gimana, starternya gimana. Sama, kalau orang cuma disuruh sabar, tapi nggak pernah diajarkan caranya, kira-kira bisa nggak? Tidak. Ya, jelas nih Bapak Ibu ini? Jadi setelah Bapak Ibu belajar teorinya, tanya cara prakteknya. Ya, kalau teori saja nanti saya kasih tahu, ibu pulang ke rumah nanti kalau teori saja, nanti ditanya suaminya tadi ustaznya ngomong apa? Wallahu a'lam. Jadi yang terpenting itu setelah tahu ilmunya diajarkan cara prakteknya. Nah orang sering lupa. Oke, saya mau nanya, berarti cara menyelesaikan masalah hidup ada nggak harusnya? Ada. Di Al-Quran ada nggak? Ada. Harusnya sudah kalau ibu selevel dewasa ini, harusnya udah gampang menyelesaikan masalah. Karena ibu kan punya masalah dari dulu kan? Berarti kan udah pengalaman kan? Harusnya kalau udah pengalaman menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Mudah kalau tahu caranya. Jelas Bapak Ibu sekalian? Ya, berarti sekarang kita akan kupas dulu bagaimana cara beriman dengan benar, bagaimana cara sholat dengan benar, bagaimana cara sabar dengan benar kalau waktunya cukup. Ya kan sampai setengah 6 ya. Kalau tidak cukup nanti kapan-kapan ketemu saya lagi, saya akan kupas 3 ini. Ya, baik, kita mulai iman dengan benar. Ya. Tadi cirinya orang beriman apa? Tidak khawatir dan tidak Nah, tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih, ya. Karena dia yakin bahwa Allah pasti menolong masalahnya. Jelas Bapak Ibu ini? Baik, syarat. Untuk beriman kepada Allah, untuk yakin kepada Allah, perlu proses atau tidak? Perlu. Oke. Pertanyaan kedua. Kalau perlu proses, kapan ibu mau yakin kepada Allah? Setahun lagi? 2 tahun lagi atau kapan? Iya, saya ulang lagi. Kan ibu bilang untuk yakin kepada Allah perlu proses, betul? Nah kalau emang ibu bilang perlu proses, berarti kan ada waktu kan, betul? Nah saya mau bertanya, kapan ibu mau yakin total kepada Allah? Sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi, atau kapan? Nah kalau sekarang perlu prosesnya. Nah ini gimana ini? Atau saya balik. Sifat Allah mana yang meragukan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu meyakini Allah? Ada nggak sifat Allah yang meragukan? Nah kalau tidak ada, kenapa nggak yakin? Halo? Oke, saya ulang lagi. Untuk yakin kepada Allah itu perlu proses atau tidak? Adakah sifat Allah yang meragukan? Lah kalau tidak ada, kenapa nggak yakin? Gini, kalau ibu perlu yakin kepada saya, itu perlu proses karena saya manusia kan? Wah, pokoknya benar nggak baik. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pas setahun. Oh iya benar, pokoknya baik misalnya. Kita perlu setahun untuk meyakini orang itu baik. Loh, kalau sama Allah,
Perlu proses meyakini. Untuk yakin kepada Allah itu tidak perlu proses. Peningkatan keimanannya perlu proses ujian. Paham nggak Bapak Ibu ini? Jadi saya ulang, jadi untuk yakin kepada Allah perlu proses atau tidak? Tidak. Peningkatan keimanannya perlu proses ujian. Ini saya luruskan dulu ya Bapak Ibu ya. Karena tidak ada sifat Allah yang meragukan. Karena tidak ada sifat Allah yang meragukan, makanya Bapak Ibu harusnya yakin. Mengerti? Baik, sekarang dalam rukun iman itu kan ada 6 ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Saya ulang. Loh, ibu kan dulu sering disuruh beriman kepada Allah kan? Rukun iman itu loh Bu yang ke-6. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah gitu ya? Selama ini ibu disuruh beriman kepada Allah, beriman kepada apanya? Itu rukun iman yang ke-6. Tahu nggak ibu selama ini? Bingung. Padahal kata kuncinya ibu nanti akan ditolong atau tidak dari sini. Baik, tadi ibu sebenarnya benar. Kita disuruh beriman kepada Allah itu beriman kepada apanya? 28 ayat 10. Jawabannya ada di Al-Quran ya Bapak Ibu ya. 28 surat Al-Qasas ayat 10. Ibu tadi sudah jawab sebenarnya. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Kenapa? Terus? Sungguh, hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Terus? Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Kita disuruh beriman kepada Allah itu kepada apanya? Janjinya. Banyak gak janji Allah di dalam Al-Quran? Apa salah satunya yang harus ibu pegang kalau punya masalah? 94 ayat 5 dan ayat 6. Pegang itu. Ya, Allah berjanji itu. 94 ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dan ayat 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa janjinya? Terus diulang lagi apa? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ibu percaya gak ini? Maksudnya apa? Sesulit apapun masalah Bapak dan Ibu, pasti ada kemudahan gak? Percaya gak? Kalau percaya harusnya pas menjalani masalah itu tenang-tenang saja atau pusing? Boleh pusing? Boleh pusing? Ibu tahu nggak janji Allah itu apa? Janji Allah itu coba 10 ayat 55. 10 surat Yunus ayat 55. Apa kata Allah? Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Terus? Bukankah janji Allah itu benar? Apa kata Allah? Janji Allah benar. Tadi Allah janjinya apa? Bersama kesulitan. Ibu percaya nggak ini? Kalau percaya, berarti sesulit apapun masalah Bapak Ibu, tenang-tenang saja atau pusing? Selama ini. Lah terus percayanya di mana? Cirinya orang percaya apa? Cirinya orang percaya tenang. Cirinya orang kurang percaya pusing. Ibu yang mana biasanya? Aduh. Ibu tahu nggak pembukaan ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 2 apa? Allah bilangnya. Coba, waduh, Al-Baqarah ayat 2. Nah itu pada hafal. Nah itu hafal. Coba silakan Pak. Ayat 2-nya. Ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Apa? Ada keraguan. Boleh nggak meragukan? Berarti semua masalah pasti akan ada jalan keluar nggak? Kalau pasti yang dipusingkan apa? Apa Bu? Lama.
Tapi percaya nggak janji Allah pasti benar? Ibu lebih percaya mana? Janji suami atau janji Allah? Suami kalau begitu. Sama suami aja berani bertahan. Ayo, terbolak-balik kan pola berpikir sekarang kita. Jadi yang pertama Allah berjanji bersama kesulitan akan ada kemudahan. Janji yang kedua, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu janji bukan? Baik, yang ketiga 11 ayat 6, apalagi janjinya? 11 surat Hud ayat 6. Apa? Dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Ini janji bukan? Allah janjinya apa? Menjamin? Berarti urusan rezeki boleh khawatir nggak? Masih ada nggak yang khawatir tentang rezeki? Masih? Sudah sedewasa ini? Baik, coba ada lagi janji Allah nggak? Surat 3 ayat 2 misalnya. Ini saya buka dulu biar ibu tuh. Iya ya, Surat 3 Al-Imran ayat 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terus-menerus mengurus makhluknya itu apa Bapak Ibu? Terus-menerus itu apa? Ibu percaya nggak ini? Ibu waktu kecil dulu, waktu sekolah, pernah nggak mikirin biaya dari mana besok makan apa? Pernah nggak? Kenapa? Ibu aja merasa diurus orang tua, tenang. Ini Allah janji ngurus kita. Harusnya hidup yang benar tuh tenang atau khawatir? Berarti orang khawatir tuh percaya nggak Allah tuh mengurusnya? Berarti orang khawatir tuh manusiawi atau kurang ajar? Jelas ya Bapak Ibu ini? Lah, jadi kalau Allah sudah berjanji kepada Bapak dan Ibu, pilihannya tuh tinggal yakin atau tidak. Padahal yakin dan tidak pun ibu tidak ada pilihan. Ibu harus mau menjalani kehidupan. 28 ayat 68. 28 Al-Qasas ayat 28. Ayat 68. Ayat 68. Apa kata Allah? Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Terserah Allah ya Bapak Ibu ya. Nah terus? Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Ibu semua harus menjalani masalahnya. Ibu harus menjalani ujiannya. Cuman ibu saat menjalani itu ada yang percaya, ada yang kurang percaya. Kalau ibu percaya kepada janji Allah, insya Allah hatinya tenang, yakin. Kalau ibu ragu-ragu kepada janji Allah, pasti pusing dan bingung. Mohon maaf, selama ini banyak yang mana? Yakin atau pusing? Jadi salah satu fungsinya pengajian itu supaya Bapak Ibu bisa semakin yakin kepada Allah. Karena Allah menolong sesuai prasangka praduga hambanya. Jadi ibu yakin ya bersama kesulitan akan ada kemudahan? Nah yakin, tinggal sekarang mudahnya di mana ya? Kan begitu aja ya? Baik, sekarang saya akan mengupas dulu tentang iman yang tadi. Jadi iman itu, beriman itu kepada apa? Kepada janji-janji Allah. Paham ini Bapak Ibu ini? Janji Allah tadi banyak ya? Akan menolong, menjamin rezeki, terus menerus mengurus makhluknya. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Kan itu janji semua ya. Nah, cuman kenyataannya benar nggak kita pun dikasih akal? Ini kan ada akal ya. Iman di mana iman? Anggaplah di hati, tidak ada ya, biar gampang ya. Akal ada di mana? Nah, kadang-kadang yakin, kadang-kadang mikir, betul? Nah, berarti ibu sebelum ngomong iman, ibu harus paham dulu kapan iman digunakan, kapan akal digunakan. Karena kalau ibu nggak mengerti ini, nanti bisa berantakan. Seperti misalnya saya mau kursus mobil, kapan rem digunakan, kapan gas digunakan. Kalau lampu merah saya injak apa? Rem. Kalau lampu hijau, nah harus ngerti ya. Baik, sekarang pertanyaan saya kepada ibu-ibu semua, kapan akal digunakan, kapan iman digunakan? Ayo. Saya ulang lagi. Ibu kan punya akal, betul? Dan ibu pun punya iman, betul? Sekarang pertanyaan saya, kapan akal digunakan,
Kapan iman digunakan? Udah gini. Kita buat perjanjian. Lebih baik ibu langsung jawab salah daripada mikir lama salah. Ayo. Udah, ayo. Bebas aja. Ayo. Biar ibu tuh mulai terbuka gitu loh cara berpikirnya. Ayo. Saat minta pakai? Ya, saat berdoa berarti kita pakai apa? Akal. Terus iman kapan digunakan? Oke, saya ulang. Misalnya ibu dalam menghadapi ujian ya, dalam menghadapi masalah. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Kalau kapan itu berarti sama atau beda? Beda ya? Baik, kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo. Akal. Kalau kesulitan pakai akal. Kalau iman? Kalau akalnya untuk? Ibu tuh tahu nggak sih selama ini? Padahal saya ulang ya, bagaimana ibu bisa mempraktekkan Al-Quran kalau ibu nggak mengerti kapan akal digunakan, kapan iman digunakan? Kalau ibu nggak paham, takutnya salah gitu loh. Dan ternyata banyak orang yang belajar tetap pusing itu gara-gara ini. Jadi nggak mengerti kapan akal digunakan, kapan iman digunakan. Oke, saya jelasin ya, biar ibu paham. Nanti bisa ibu praktekkan. Gini, saya buat 3 pertanyaan, ibu tolong jawab saja. 1, ibu-ibu percaya nggak 2 tambah 2 sama dengan 4? Mau percaya tidak percaya pun 2 tambah 2 tetap 4 karena masih masuk akal. Sesuatu yang masih masuk akal tidak usah menggunakan iman. Ngerti nggak Bapak? Kalau hal itu masih masuk akal, nggak usah pakai iman. Mau percaya tidak percaya pun silakan ambil di 2 tuh hitung pasti 4 kan begitu kan? Ibu percaya nggak 50.000 sama 100.000 hasilnya 150.000? Mau percaya tidak percaya pun tetap hasilnya 150.000. Sesuatu yang masih masuk akal tidak usah menggunakan iman. Paham ini? Oke, sekarang yang kedua, tolong jawab. Ibu percaya nggak gula itu rasanya manis? Mau percaya tidak percaya pun silahkan pergi ke dapur, ambil gula, telan, manis atau tidak. Sesuatu yang masih bisa dibuktikan tidak usah menggunakan iman. Ngerti? Jadi kalau hal itu masih masuk akal, hal itu masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Mengerti Bapak Ibu ini? Baik, terakhir. Ibu jawab. Akar 39 kali sinus 30 dikali 385 dibagi 3/4 dikali tangan 45 dikali 50 hasilnya 5. Percaya nggak? Nggak tahu. Loh kalau itu nggak usah pakai percaya. Percaya nggak hasilnya 5? Pilihan ibu cuma 2, percaya saya atau tidak percaya. Kenapa harus pakai iman? Karena 1 sudah di luar akal. Yang kedua, ibu belum bisa membuktikan. Berarti pilihannya percaya atau tidak percaya. Nah, saya ditanya guru saya, Mas Oke, secara akal mungkin nggak 2,5 miliar selesai dalam 3 bulan? Mungkin nggak istrinya akan kembali lagi? Mungkin nggak Mas Oke masuk penjara? Secara akal tidak mungkin. Lalu guru saya bilang, tapi Mas Oke percaya nggak kalau Allah yang menolong selesai? Itu loh maksud saya Bapak Ibu. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, masih ada nggak kata sulit? Itu maksudnya. Saya percaya Ustaz, tapi enggak. Orang beriman tuh nggak ada tapinya. Karena dia percaya. Jadi kapan iman digunakan? Kapan iman digunakan? Ketika akal sudah aduh ini buntu, ini uang dari mana? Ketika hal itu belum terjadi, ibu tinggal pertanyaannya percaya atau tidak percaya. Nah, saya dipraktikkan begitu.
menurut akal saya enggak, tapi masuk ke percaya enggak? Kalau Allah nolong semua masalah selesai, saya percaya teguh. Itu jalankan maksudnya. Makanya orang beriman itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Dan apa bagi Allah hadiah orang-orang yang beriman? 26, 61 sampai 63. Bapak Ibu harus paham ini ya, kalau enggak nanti terombang-ambing terus hidupnya. 26, 61 sampai 63. 26 Asy-Syura 61 sampai 63. Apa kata Allah? Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, Ini pasukan Nabi Musa dikejar Firaun ke Laut Merah. Perhatikan. berkatalah pengikut-pengikut Musa, Pasukannya bilang apa? kita benar-benar akan tersusul. Pengikut Musa ngomong dengan akalnya atau dengan imannya? Akal. Wah, Musa kita akan kesusul, ini mentok, ini Laut Merah. Lihat Nabi Musa ngomong dengan apanya? Terus 62. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Musa ngomong dengan apanya, Bu? Iman. Enggak, Allah tidak mungkin meninggalkan saya. Allah pasti nolong saya. Itulah Bapak Ibu orang beriman. Apa yang terjadi ketika kita yakin kepada Allah 100%? Terus? Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Terus? Maka terbelahlah laut itu. Apa yang terjadi? Mukjizat. Mukjizat itu apa? Kejadian di luar akal. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. 99% atau 100%? Jadi waktu itu saya bilang, saya yakin Allah pasti nolong saya. Maka muncullah keajaiban. Tiba-tiba teman saya datang ngasih uang. Tiba-tiba orang yang ngutangin bilang lunas. Tiba-tiba ada yang ngasih proyek. Tiba-tiba istri saya telepon lagi. Tiba-tiba kasus pajak dibuktikan. Kenapa? Saya yakin Allah menolong. Maka muncul keajaiban bagi orang biasa. Para nabi dan rasul namanya mukjizat. Jadi keajaiban Al-Quran akan muncul kalau kita yakin. Ini baru ada masalah satu udah pusing lagi, mana mau keajaiban. Coba kalau waktu itu Nabi Musa dengan akalnya, pasukannya mikir dengan akalnya, paling solusinya apa? Naik perahu, lari ke laut, kan begitu kan? Tapi karena Nabi Musa yakin kepada Allah, Allah tidak akan meninggalkan saya. Allah pasti bersama saya dan akan memberi petunjuk kepada saya, maka Allah buktikan. Makanya Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Mohon maaf ya ibu-ibu. Ibu-ibu ketika dikasih masalah tuh pusing dulu atau yakin dulu? Nah itu yang membuat masalah ibu semakin lama selesainya. Karena ibu nggak yakin dengan pertolongan Allah. Lah bagaimana Allah bisa memunculkan keajaiban kalau ibu sendiri ragu kepada pertolongan Allah? Ini loh berat, nggak akan berat. Insya Allah kalau Allah nolong saya tidak ada yang berat. Itu maksudnya. Sesulit apapun, nggak akan sulit. Karena Allah berjanji bersama kesulitan akan ada kemudahan. Itu maksudnya yang Allah inginkan kepada orang-orang yang beriman. Ditanya beriman, iya, tapi masih pusing lah. Itu posisinya gimana itu? Jadi kapan iman digunakan? Setelah akal kita mentok dan belum bisa dibuktikan. Awas jangan karya orang ateis. Orang ateis itu malah terbalik. Kalau nggak masuk akal dia tidak percaya. Salah maksudnya. Maksudnya tuh kalau nanti ibu sudah mentok dengan masalah ibu tuh tinggal pilih mau yakin atau tidak. Silahkan, tapi resiko ditanggung masing-masing. Makanya Allah bilang di surat 18 ayat 29. Apa kata Allah? Jadi pilihan ya. Surat 18 Al-Kahf ayat 29. Apa kata Allah? Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Terus? Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Kalau Bapak ingin beriman, berimanlah. Terus? Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Jadi beriman, kafir itu takdir atau pilihan? Silahkan ibu pilih. Pas menghadapi masalah, mau pusing boleh, mau yakin boleh, tapi resiko ditanggung masing-masing. Jadi nanti kalau ada masalah tuh pusing dulu atau yakin dulu? Yakinnya kenapa? Nah, karena Allah berjanji akan menolong orang-orang yang beriman. Al-Quran itu untuk siapa?
Al-Quran. Nah, seluruh manusia ya. Tapi petunjuknya untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang beriman. 45 ayat 20. Ya. 45 Al-Jathiyah ayat 20. Ya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Betul ya, pedomannya untuk semua manusia ya. Tapi kita lihat terus. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Tapi petunjuknya untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang yakin kepada janji Allah. Kalau ibu tidak yakin, apa yang akan terjadi? 16 ayat 104. Nih. Kalau ibu nggak yakin, Surat 16 An-Nahl ayat 104. ya. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Kalau ibu nggak yakin sama ayat-ayat Al-Quran sama janji Allah, Allah tidak akan ngasih apa? Nah, berarti ibu tersesat atau selamat? Makanya akhirnya jadi bingung. Coba ibu misalnya masuk kota, ibu nggak tahu jalan, kira-kira tenang atau bingung? Jadi cirinya orang tersesat itu apa? Bingung. Mohon maaf, ibu ketika punya masalah tuh tenang atau bingung? Berarti selama ini ibu apa? Gara-gara ibu nggak yakin kepada ayat-ayat Allah. Baik, 15 menit lagi nih. Ada pertanyaan? Ini sampai setengah 6 ya, Bu? Iya. Yaudah, berarti saya masih ngejelasin iman, ini baru dasar ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada yang punya pertanyaan, mumpung ada Ustaz. Silakan. Ya. Nah. Betul. Oke, kita jawab ya. Baik, kita buka 21 ayat 37. 21 Al-Anbiya ayat 37. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Betul? Siapa yang tergesa-gesa? Manusia itu siapa? Saya. Setuju? Jadi manusia itu diciptakan apa? Tergesa-gesa. Terus? Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Tapi tetap Allah yang berkuasa. Terus Allah inginnya apa? Terus? Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Jadi Allah nyuruh siapa? Nyuruh apa? Nah, ibu tuh ingin mengikuti perintah Allah atau mengikuti keinginan sendiri? Harusnya yang benar. Harusnya sabar atau tergesa-gesa? Kenyataannya? Berarti ibu ngikuti siapa selama ini? Nah, nanti saya ajarkan bagaimana caranya sabar. Berarti nanti pertemuan berikutnya ya, karena saya perlu 1,5 jam lagi untuk kajian. Jadi di metode saya awal ya, metode dasar ya, itu pertama kita akan belajar iman. Lalu yang kedua sabar. Yang ketiga sholat khusyuk, karena saya yakin ibu harus sholatnya fokus, nanti saya ajarkan. Yang keempat harus ikhlas. Yang kelima tawakal. Yang keenam bersyukur. Yang keenam berzikir perbuatan. Yang ketujuh prasangka baik dan waspada. Dan tujuh-tujuhnya ini nanti saya ajarkan caranya semua. Ini tahap dasar, biar ibu bisa tenang menjalani kehidupan, biar bapak ibu mudah menyelesaikan masalah hidup. Nah, nanti setelah ibu belajar 7 ini, baru masuk tingkat yang kedua, bagaimana cara mengenal Allah. Karena kalau ibu nggak kenal Allah, nanti ibu pusing. Allah tujuannya baik, ibu anggap itu sebagai suatu bencana. Ini kan nggak nyambung nanti, ya. Jadi nanti ada tahap-tahap. Saya di Muhammad Ramadan aja 5 tahun bu, sampai sekarang belum selesai. Tapi intinya, yang penting ibu ngaji, tapi harus ada progresnya. Tahu progres? Misalnya kalau sekarang masih pusing, oke nggak apa-apa. Tapi nanti setelah 4 kali, 5 kali ngaji dengan saya, insya Allah harusnya semakin yakin, gitu loh bu. Sehingga ibu tuh semakin lama ngajinya semakin, kok kamu sekarang tenang? Nah itu maksudnya, ya. Karena harusnya yang benar itu pengajian itu semakin membuat ibu yakin, semakin membuat ibu tenang di dalam menjalani hidup, ya. Bukan, kok saya ngaji begini-begini aja, nah saya takutnya begini-begini aja gitu loh. Jelas Bapak Ibu ini? Harusnya semakin mudah menyelesaikan masalah. Sholat semakin khusyuk, doa semakin mudah dikabulkan. Dan itu ada caranya semuanya. Jelas Ibu ini? Ya, nanti saya ajarkan. Ya. Kalau berdoa itu
Oke, syarat doa dikabulkan itu spesifik atau ikhlas? Nah, jadi nanti saya ajarkan dulu caranya, Bu. Mau doa apapun silahkan, tapi kata kuncinya harus ikhlas. Orang tuh terjebak di situ. Silahkan mau doa apapun, tapi kalau nggak ikhlas kan nggak diterima juga. Ngerti? Makanya ibu harus belajar ikhlas nanti begitu. Ya, paham ini ibu-ibu? Ya, jadi saya ulang ya. Jadi nanti ngaji saya tuh ngaji seperti ini, dan saya akan kupas caranya semuanya, biar ibu bisa praktek. Ya, saya takutnya gini. Ibu punya resep kue enak sekali, tapi nggak pernah buat. Bisa nggak merasakan kuenya? Tapi enak katanya, tapi nggak pernah buat. Takutnya begitu. Al-Quran ini resep kehidupan. Semua solusi itu ada. Tapi kalau ibu tidak pernah praktek, gimana bisa merasakan Al-Quran? Kenapa? Ibu yakin gula itu manis? Karena ibu sudah praktek merasakan. Pertanyaan saya, menurut ibu-ibu sabar itu menderita atau bahagia harusnya? Nah, tapi kenyataannya, nah itu bukan sabar. Kenapa sabar itu bahagia? Innallaha ma'a. Harusnya orang-orang bersama Allah itu bahagia atau menderita? Berarti sabar itu ada batasnya nggak? Nggak ada, karena sabar yang benar itu bahagia. Datang lagi, saya tuh kurang sabar apalagi Ustaz. Nah itu bukan sabar. Karena kalau sabar itu pasti bahagia, dan saya harus ajarkan caranya. Jelas ya, ibu-ibu ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau sesuatu sudah tertulis di lauh mahfuz, Ya. kita masih tetap berdoa. Baik. 13:39. Silakan Bu. Saya akan jawab semua ke ayat Al-Qur'an kok, insya Allah. 13 ayat 39. Ya, dibaca siapa aja. Ayo ibu boleh Bu. Coba biar ibu tahu. Itu nanti pelajarannya ada semua, Bu, ya. 13:39. Apa kata Allah? Silakan Bu. Artinya saja. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi bisa dihapus ya Bu? Bisa. Makanya kita disuruh berdoa. Ya nanti ya. Pokoknya apapun itu yang akan ibu tanya, insya Allah semua itu jawabannya ada di dalam Al-Quran. Cuman ibu lupa aja mungkin. Paham ini? Ya, jadi sekarang pelajaran iman. Nanti ketemu saya lagi pelajaran sabar. Ketemu saya lagi pelajaran sholat khusyuk. Saya ajarkan dan langsung praktek. Mohon maaf, ibu selama ini kalau sholat pikirannya fokus atau jalan-jalan? Dari kapan itu? Nah itu harus diajarkan caranya, ya. Insya Allah bisa praktekkan. Kenapa? Sholat itu harus khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 45. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Terus lanjutannya. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi salah satu syarat biar ditolong Allah itu sholatnya jalan-jalan atau khusyuk. Nah ada caranya bagaimana sholat kita supaya fokus ketika kita sholat. Ya, jelas Bu? Jadi silakan dicatat aja. Saya akan mengajarkan iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, dan zikir perbuatan. Ada 7 dan itu dasar. Ya, terserah ibu. Nanti mau lanjut atau tidak terserah ya. Karena saya hanya menyampaikan. Tapi buat saya, waktu kita cuma sebentar. Hidup tidak bisa diulang-ulang. Kalau misalnya hidup sekarang masih menderita, terus fungsinya Al-Quran apa dong Bapak Ibu? Harusnya hidup yang benar tuh bahagia. Karena ada Al-Quran, ada hadis. Nah itu tuh maksudnya dipraktekkan. Bukan hanya sekadar dibaca atau pengetahuan. Kenapa ibu harus mempraktekkan? 61 ayat 2 dan ayat 3. Ya. Surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Kenapa Bapak Ibu harus mempraktekkan? Ayat 2 dan ayat 3. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan? Terus? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Terus? Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kalau ibu cuma ngomong doang, tidak dipraktekkan, maka itu dibenci oleh Allah.
Makanya tadi saya cerita, saya akan cerita pengalaman saya saja ya. Ketika saya mau bunuh diri, utang 2,5 miliar, istri mau cerai, ternyata dengan belajar Al-Quran masalahnya terselesaikan atas bimbingan guru saya. Jadi Al-Quran itu harus benar-benar jadi pedoman ibu. Setiap langkah praktek apapun masalahnya, ibu yakin nggak pasti akan ada kemudahan? Nah itu dulu. Jadi modal ibu itu sebenarnya nggak perlu uang, tapi keyakinan dulu kepada Allah ya. Jadi kalau ibu dari awal sudah pusing, gimana masalah ibu bisa selesai? Lagian pertanyaan saya, ibu pusing dari kapan sih ketika punya masalah? Nah, kan berarti kan harusnya diperbaiki itu. Fungsinya ngaji itu memperbaiki sikap akhlak kita saat menjalani masalah. Jelas Bapak Ibu ya? Baik, ada pertanyaan lagi? Paham? Ya, silakan diyakini dulu. Ternyata selama ini tuh yang salah itu bukan masalahnya, tapi yang salah itu adalah respon kita kepada masalah. Padahal pertanyaan saya Bu, masalah itu bisa ditolak nggak? Nah kalau tidak bisa ditolak, harusnya diterima atau tetap ditolak? Nah berarti untuk menerima itu mudah atau sulit? Mudah kalau kita Loh, masalah nggak bisa ditolak, tapi ibu tetap nggak nerima. Lah terus gimana? Kalau nggak bisa ditolak juga, mau tidak menerima pun tetap tidak bisa ditolak. Iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, zikir, perbuatan. Ada 7 ya. Itu metodologi dasarnya ya. Namanya 7 ilmu penjernih hati. Ya. Zikir perbuatan. Ini yang jarang dibahas. Itu kan selama ini mungkin zikir lisan, zikir qalbu ya. Nah nanti saya bahas zikir perbuatan. Iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, dan zikir perbuatan. Ada 7. Sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, dan zikir perbuatan. Dan itu semua caranya ya, yang akan saya jelaskan itu caranya semua. Kan ini soalnya majelisnya baru dan ini dasar lah. Meskipun mungkin ada yang sudah ikut, tapi saya harus ulang. Ya. Iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, dan zikir perbuatan. 7 kan? Ah, ibu harus kuasai itu dulu. Nanti baru kita praktek. Ya, sebenarnya ibu iman, sabar, sholat pun udah bisa praktek menyelesaikan masalah itu sudah. Ya, dan itu akan detail kita kupas ya, Bapak Ibu ya. Sampai apa? Sampai ibu bisa mempraktekkan. Baik, kalau gitu, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung Bapak Ibu. Dimaafkan ini Bapak Ibu sekalian. Ini gimana?